Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yakni tentang program linier. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai program untuk mencari nilai optimumnya menggunakan metode eliminasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode mencari nilai optimum menggunakan titik pojok. Pada penerapannya, titik pojok untuk menggunakan metode titik pojok ini lebih efektif karena kita dapat mengetahui berapa nilai minimum dan nilai maksimumnya sekaligus. Karena jika kita hanya menggunakan metode eliminasi, kita hanya mengetahui nilai maksimumnya saja. Sehingga jika kita ditanyakan nilai minimumnya, nilai yang artinya berapa nilai terkecil yang bisa kita dapatkan, itu tidak bisa diketahui dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, dalam beberapa kasus pada soal biasanya diminta untuk mencari nilai minimalnya, sehingga dipakailah salah satunya metode menggunakan titik pojok. Supaya lebih jelasnya lagi, kita perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan ini sebetulnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sama seperti minggu lalu, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Pertama, yang diketahui itu luas area parkirnya, yakni 1.760 meter persegi. Kemudian rata-rata untuk luas mobil kecilnya 4 meter persegi, dan rata-rata untuk mobil besarnya 20 meter persegi. Selanjutnya, kita yang diketahui yakni 200 kendaraan. Maksimal tempat parkir tersebut menampung 200 kendaraan. Kemudian juga terdapat informasi di mana biaya untuk parkir mobil kecil yakni Rp1.000 per jam dan Rp2.000 per jam untuk mobil besar. Yang ditanyakan berapa nilai maksimum dari tempat parkir tersebut dalam waktu 1 jam jika tidak ada mobil yang pergi dan masuk. Baiklah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama, luas daerahnya, luas area parkir yakni 1.760 meter persegi. Selain itu, untuk luas rata-rata mobil kecil, kita singkat saja MK menjadi 4 meter persegi. Untuk mobil besar, yakni 20 meter persegi. Selain itu, juga maksimal kendaraan yang dapat ditampung sama dengan 200 kendaraan. Selain itu juga terdapat biaya untuk parkir, di mana untuk mobil kecil yakni 1.000 per jam, dan untuk mobil besar 2.000 per jam. Nah, dari apa yang kita ketahui ini, kita bentuk menjadi persamaan matematikanya. Kita ubah permasalahan ini ke dalam model matematika. Yang sudah kita dapatkan minggu lalu, yakni modelnya menjadi 4x plus 20 y kurang dari sama dengan 1.760. Kita sederhanakan lagi menjadi x plus 5y kurang dari sama dengan 440. Sama-sama kita bagi 4. Kemudian kita dapatkan juga dari maksimal kendaraan yang dapat ditampung, berarti x ditambah y kurang dari sama dengan 200. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya. Kemudian terdapat juga karena yang diminta itu nilai maksimumnya, atau yang diminta itu pasti memiliki hasil, sehingga x dan y itu tidak mungkin 0. Berarti x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0.
Baiklah, selanjutnya kita akan dari informasi-informasi yang kita dapatkan ini, dengan 4 persamaan ini, kita akan menggunakan metode titik pojok untuk mencari nilai maksimumnya. Pertama, kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya, atau kita gambarkan dulu grafik daerah penyelesaiannya. Diketahui tadi kalau persamaannya yakni X plus 5Y kurang dari sama dengan 440 dan Y dan X plus Y kurang dari sama dengan 200. Kita gambarkan garisnya pada grafik koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita harus mencari nilai-nilai, mencari bagaimana bentuk garis dari masing-masing persamaan. Minggu lalu kita sudah belajar caranya menggambar daerah penyelesaian. Di sini, jadi kalau kita mau mencari garis dari persamaan pertama, kalau kita ingin mencari nilainya di sumbu Y, maka kita akan membuat menyamakan X itu sama dengan 0. Kita samakan terlebih dahulu X sama dengan 0. Berarti ini untuk nilainya di sumbu Y. Sehingga jadi 0 plus 5Y kurang dari sama dengan 440. Y kurang dari sama dengan 88. Kita misalkan titiknya di sini. 88. Nah, setelah itu kita cari nilai di sumbu X dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti X plus 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 440. X kurang dari sama dengan 440. Kita misalkan titiknya di sini. 440. Kita tarik garis dari titik yang sudah kita dapatkan. Nah, sehingga kita dapatkan garis hijau itu sebagai bentuk dari garis persamaan pertama, yakni X plus 5Y kurang dari sama dengan 440. Untuk daerahnya sendiri, karena di sini menggunakan simbol kurang dari sama dengan, berarti garis yang dipakai itu garisnya bersambung, tidak putus-putus. Itu menunjukkan kalau garis termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, berarti untuk karena simbol yang dipakai itu kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu akan daerah hasilnya akan berada di bawah garis karena simbol yang dipakai itu kurang dari. Kita arsir daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian area untuk di bawah sumbu X dan area di sebelah kiri sumbu Y tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Kenapa? Karena tadi kita mendapatkan kita ketahui bahwa X tidak mungkin lebih kecil dari 0 dan Y tidak mungkin lebih kecil dari 0. Maka daerah ini dan ini bukan merupakan daerah penyelesaian, bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita mendapatkan garis untuk persamaan pertama, kita cari lagi garis kita cari garis untuk persamaan kedua, yakni X plus Y kurang dari sama dengan 200. Berarti kita ketahui kita misalkan X sama dengan 0, berarti 0 ditambah Y kurang dari 200, berarti Y kurang dari 200, kurang dari sama dengan 200, dan untuk di sumbu X-nya Y sama dengan 0 menjadi X plus 0 kurang dari 200, X kurang dari
sama dengan 200. Sehingga kita dapatkan untuk di sumbu Y nilainya 200 dan di sumbu X misalkan di sini nilainya 200. Kita tarik garis dari titik-titik yang sudah diketahui. Karena tanda yang dipakai juga kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya akan berada di bawah garis. Baik, kita lihat daerah yang diarsir oleh kedua garis. Kita lihat daerah yang diarsir oleh dua garis, yakni area yang terdapat pada gambar. Ini area daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini terdapat titik potong antara dua garis persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang tujuan kita mencari berapa koordinat dari titik potong itu. Caranya kita menggunakan cara mencari titik potong kedua buah garis yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Tadi kita dapatkan persamaannya bahwa X kurang dari X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440 dan X plus Y kurang dari sama dengan 200. Kita ubah dulu dua persamaan ini ke dalam bentuk umum garis. Kalau kalian ingat, bentuk umum garis itu Y, karena ini dana yang dipakai kurang dari, jadi kita pakai kurang dari saja, kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan M X plus C. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu persamaan yang kita dapatkan ke dalam ke bentuk umum garis. Jadi kalau kita di sini dapat persamaannya X plus 5Y kurang dari 440, maka akan kita ubah jadi 5Y kurang dari sama dengan C. C-nya itu di sini 440 ya. 440 dikurang X. Jadi Y-nya kurang dari sama dengan 88 dikurang X per 5. Kemudian untuk persamaan kedua, kita ubah ke dalam bentuk umum garis. Jadi Y kurang dari sama dengan 200 min X. Nah, di sini sudah kita dapatkan persamaannya dalam bentuk umum garis. Sehingga kita kalau dilihat di sini terdapat Y. Artinya kalau misalkan terdapat titik potong, berarti nilai Y itu sama. Nilai Y kedua garis itu sama kalau misalkan kita ingin mencari nilai potongnya. Nah, karena nilai Y-nya sama, berarti kita bisa tuliskan 88 min X per 5. Itu sama dengan 200 min X. Nah, sehingga kita dapat mencari nilai X-nya dari persamaan ini. Sehingga kalau untuk mencari nilai X-nya berarti 88 dikurang 200 sama dengan X per 5 dikurang X. Sehingga di sini kita dapatkan jadi negatif 112 sama dengan negatif 4 per 5X. Kita ubah semua ke dalam bentuk positif. Jadi negatifnya dihilangkan 4 karena kedua sumbu masing-masing negatif, jadi tinggal dihilangkan saja atau mencari nilai positifnya. 5X sama dengan 112. Kita kalikan dengan 5. 4X sama dengan 560. Kemudian
kita bagikan dengan 4, jadi hasilnya X sama dengan 140. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya 140. Sekarang tinggal kita mencari berapa nilai Y-nya. Dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan, maka kita dapat hasil dari nilai Y-nya. Misalkan di sini dengan mensubstitusikan ke X plus Y kurang dari sama dengan 200. Berarti 140 ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y dan nilai X-nya. Sehingga berarti titik koordinat di sini jadi 140,60. Selanjutnya kita gunakan persamaan, kita gunakan di sini karena menggunakan yang dicari itu biayanya, nilai maksimumnya dari pendapatan yang diperoleh, maka kita pakai fungsi tujuannya itu seperti minggu kemarin, yakni 1000 X plus 2000 Y. Jadi hasilnya 1000 ya, dari daerah hasil ini terdapat 3 titik pojok. 3 titik pojok yakni di sumbu Y 0,88 dan di sumbu X-nya 200,0. Nah, kita masukkan 3 titik ini ke dalam persamaan yang nanti kita dapat melihat yang mana saja nilai terbesarnya. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan nilai X dan nilai Y-nya untuk 3 titik potong pada daerah penyelesaian. Kita substitusikan dan hasilnya kita lihat yang mana yang diminta. Misalkan yang diminta tadi minimum, kita cari nilai yang terkecilnya, dan kalaupun nilai yang diminta maksimum, kita cari nilai yang terbesar dari mensubstitusikan titik-titik yang sudah didapatkan dari gambar daerah penyelesaiannya. Baiklah, tadi kita sudah dapatkan titiknya. Yang pertama itu di titik 0,88. Dan yang titik kedua kita dapatkan 140,60. Dan di titik ketiga kita dapatkan 200,0. Nah, dari ketiga titik ini kita cari berapa nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan ke persamaan yang diminta, yakni 1000 X plus 2000 Y. Nah, kita substitusikan masing-masing titik ini ke persamaan ini. Kita lihat yang mana nilainya yang paling besar, karena yang kita minta tadi, yang diminta yakni nilai maksimumnya. Berarti kalau kita masukkan di sini jadi 1000 dikali 0 ditambah 2000 dikali 88, maka hasil yang didapatkan itu sama dengan 176.000. Kemudian untuk di titik 140,60, jadi 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60 sama dengan 260.000. Di titik yang kedua
yakni 1000 dikali 200 ditambah 2000 dikali 0. Berarti hasil yang didapatkan sama dengan 200.000. Nah, dari sini kita dapatkan nilai terbesarnya 260.000, yang artinya nilai maksimum. Jadi pendapatan maksimumnya sama dengan 260.000 pada titik potong 140,60. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilainya yang maksimum 260.000. Dan kalau misalkan yang ditanya nilai minimumnya, berarti kita dapatkan di sini 176.000 rupiah. Sampai sini, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan hari Rabu. Nah, demikian untuk materi kita pada hari ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan nanti pada kelas hari Rabu pukul 9.30 atau bisa langsung chat ke gurunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas LKPD 2 yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.